tasawuf atau salah banyak. Ya. Dan ini ya sebagaimana karakter panduan atau kisi-kisi materi yang ada itu lebih banyak diserahkan kepada supirnya. Jadi ini hasil istihad yang bermanfaat setidaknya. Saya tidak tahu apakah nanti kemudian itu sesuai dengan target yang diinginkan dari materi itu atau tidak, tapi setidaknya ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Itu yang saya paham. Ya. Dalam Al-Quran, ya, kalau kita baca ayat Al-Quran, di antara tujuan utama, ya, ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW itu, di antara tujuan utamanya itu adalah bagaimana ayat-ayat ini diimplementasikan dan bisa mewujudkan apa yang disebut dengan harmoni sosial, ya, kehidupan sosial yang harmoni. Itu tujuannya. Nah, setelah itu baru tahapan berikutnya. Takwin, saksiyah, ya, fardiyah, pembentukan pribadi segala macam itu adalah tahapan untuk kemudian mencapai tujuan besar ini, yaitu tercapainya apa yang disebut dengan harmoni sosial. Nah, kalau kehidupan masyarakat itu harmoni, kita bisa menikmati kehidupan. Kalau tidak ada harmoni sosial, hidup ini serasa seperti neraka. Kesolehan pribadi tidak cukup, tapi kalau sesoleh apapun pribadi seseorang, kalau tinggal di masyarakat yang kacau, yang banyak kriminalitas dan sebagainya, kesolehan ini nggak bisa memberikan kenikmatan, ya, dalam hidupnya. Di materi ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membangun harmoni sosial itu, yaitu dengan mengajarkan tentang dasar-dasar hubungan sosial dalam Al-Quran. Apa dasar-dasar itu? Dan di sini kita bisa tahu tujuan dari dasar-dasar ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata ya ada kaitan erat dengan harmoni sosial tadi itu. Yang pertama adalah ini dasar-dasar hubungan sosial terpenting dalam Al-Quran. Yang pertama, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Dan bisa lihat bagaimana Al-Quran atau ajaran Islam ini menghargai manusia sebagai manusia, itu luar biasa. Karena itu Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah ini, menganggap kehidupan manusia sebagai nilai terbesar dan sakral. Dan siapapun tidak berhak merendahkan atau mengurangi nilainya dengan sekecil apapun. Harus dimuliakan manusia. Tentu kecuali atas izin dari Allah dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Kalau kita lihat hukum-hukum terkait dengan hukuman yang diberikan oleh Allah itu untuk menegakkan martabat manusia itu sendiri. Kalau ada penghukuman, ada hukuman ini dan itu justru untuk menegakkan martabat manusia. Karena itu Allah mewajibkan setiap muslim menjaga kehidupan ini. Bahkan kita sendiri yang istilahnya memiliki kehidupan itu nggak boleh menghancurkan kehidupan kita, nggak boleh bunuh diri dengan alasan ini punya saya, bukan, itu punya Allah. Kehidupan ini titipan dari Allah, karena itu tidak boleh
kehidupan seorang mukmin karena nyawanya lebih penting dalam pandangan syariah. Ya, kalau terpaksa kelaparan, nggak ada makanan apa-apa, dan di situ ada barang haram yang bisa dikonsumsi, untuk menyelamatkan nyawanya dia boleh memakan barang haram itu, karena menjaga nyawanya lebih penting daripada menjaga aturan halal dan haram. Di sini kita bisa lihat bagaimana Islam menghargai, menjaga kehidupan manusia. Jadi nggak tahu gitu namanya. Ya. Nah, sini masuk problem tulisannya kecil. Nah, ayat ini melarang tentang pembunuhannya. Maka nanti mukminin an yaqtula mu'minan illa khata', dan seterusnya. Menarik di dalam ayat ini Allah tidak langsung melarang perbuatan membunuh itu, tapi dengan kalimat tadi itu, maka lil mu'minin an yaqtula mu'minan. Nah, itu dalam bahasa Arab ini disebut nafsus sya'ni. Ya, bukan larangan langsung, tapi maka lil mu'minin an yaqtula mu'minan. Ya, kaidah dalam bahasa Arab itu menyebutkan nafsus sya'ni ablahu minal fi'li. Jadi orang mukmin itu gak sepatutnya, ya, nggak sepatutnya punya pikiran untuk membunuh gitu. Nah, larangan dalam ungkapan seperti ini itu lebih berat ketimbang la taqtulu, jangan kamu. Orang mukmin nggak sepatutnya, ya, pokoknya nggak ada kamusnya dalam pikirannya, dalam benaknya itu untuk berpikir untuk melakukan. Nah, ini disebut nafsus sya'ni ablagu minal fi'li. Jadi tidak ada di dalam diri seorang mukmin setelah beriman dorongan atau tuntutan untuk membunuh orang beriman sama sekali. Itu dinafikan oleh Allah. Itu namanya nafsus sya'ni, ya, menafikan ya, adanya keinginan itu. Bahkan tidak pantas bagi statusnya sebagai mukmin untuk membunuh siapa saja yang memiliki kemuliaan iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ayat ini menegaskan bahwa iman adalah perisai yang melindungi pemiliknya dari segala bentuk kezaliman dan kejahatan. Nah, ini mengingatkan pada kita semua bahwa iman itu harus berfungsi sebagai perisai, mencegah kita dari melakukan segala bentuk kezaliman, apalagi pembunuhan, dalam rangka menjaga nyawa manusia tadi itu. Ya. Di ayat ini Allah menegaskan, ya, bahwa man qatala nafsan, ya, bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Ini luar biasa. Ya. Yang siapa yang membunuh satu nyawa, satu jiwa, sama dengan membunuh semua umat manusia ini. Nah, ini kan bagaimana Allah menghargai nyawa manusia, menghargai manusia itu sendiri sebagai manusia. Nafsan di sini tidak disebut mukminah, tapi nafsan, jiwa siapa. Nah, begitu juga ayat-ayat yang lainnya, ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Hukumannya begitu keras, ya, karena untuk menjaga supaya, ya, manusia ini terjaga kehormatannya sebagai manusia. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita kalau dalam masyarakat, ya, kejahatan pembunuhan ini terjadi, itu menjadi gangguan harmoni sosial yang paling besar. Ya.
kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang hidup di masyarakat di Amerika. Ya, saya kemarin diberi kesempatan untuk ke Amerika. Saya bisa merasakan bagaimana orang itu hidup dalam ketakutan. Masing-masing punya senjata. Saya hidup di satu rumah di tetangga itu, di jendelanya tertulis ini rumah punya senjata, sambil gambar senjata itu di. Ya, kira-kira jangan main-main gitu dengan kami. Jadi dalam suasana ketakutan, nggak bisa menikmati kehidupan. Dan itu kemudian sering terjadi. Tiba-tiba orang stres nembak sana sini. Ketika fenomena pembunuhan yang terjadi di masyarakat, itu tandanya masyarakat itu tidak sedang baik-baik saja. Harmoni sosialnya itu sebabnya kemudian melarang ya, kejahatan komunal ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena itu punya hubungan dengan tercapainya harmoni sosial tadi. Maka solusinya ya gimana supaya masyarakat bisa menekan kejahatan pembunuhan. Ya. Ayat-ayat tadi yang kita baca itu menekankan beberapa hal. Menekankan dengan sangat untuk menghormati dan memuliakan kehidupan manusia. Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua umat manusia. Individu dalam pandangan Islam adalah tujuan itu sendiri, bukan sarana bagi orang lain. Artinya bisa dibunuh, dianiaya dia untuk mencapai tujuan dia. Bukan. Individu dan tujuan itu sendiri yang harus terjaga kehormatannya, terjaga nyawanya, terjaga hak-haknya, tidak boleh dihilangkan. Nah, individu adalah fenomena kemanusiaan yang punya hak untuk dihormati dan dimuliakan. Itu status seorang manusia. Dia adalah seorang manusia, individu itu adalah fenomena kemanusiaan yang harus dihormati, nggak boleh direndahkan. Di sebagian ulama mengatakan larangan membunuh ini secara umum, baik membunuh fisik ataupun membunuh karakter sama. Yang kadang-kadang membunuh karakter lebih dahsyat daripada membunuh fisiknya. Ya. Larangan ini tidak, karena ayat konteksnya dengan Bani Israel ya, dijelaskan larangan ini tidak hanya berlaku bagi Bani Israel tetapi berlaku bagi semua orang. Disebutkan Bani Israel karena mereka paling berani melakukan kejahatan ini. Ya, sejarah mereka di masa lalu dan sekarang menjadi bukti. Ya, sekarang kita lihat di Palestina. Gak ada umat manusia yang seberani itu melakukan pembunuhan secara massal kecuali Israel dan Israel. Jadi konteks larangan tadi itu berkaitan dengan Bani Israel. Dan kenapa konteks ini disebutkan berkenaan dengan Bani Israel? Karena contoh kejahatan pembunuhan itu, contoh yang paling banyak melakukannya adalah Bani Israel. Nah, ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, ayat ini menjelaskan salah satu landasan kebahagiaan masyarakat manusia. Kalau bisa saling tolong. Kalau kita hidup di satu lingkungan yang sangat individualistik, hidup sendiri-sendiri, nah itu berarti kita nggak bisa menikmati kehidupan. Karena manusia ini pasti memerlukan orang lain. Bahkan ini merupakan salah satu pilar hidayah sosial yang tegak di atas prinsip kerjasama dalam hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia
manusia itu sendiri. Islam membangun dasar sosial ini di atas dua pilar. Kalau kita lihat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berarti ini adalah dua pilar yang tidak boleh dipisahkan. Bangunan ini terdiri dari dua pilar. Yang pertama, mewujudkan takwa, ketaatan dan amal soleh. Yang kedua, membuang sifat-sifat yang buruk. Jadi nggak cukup jadi orang soleh, tapi kalau tidak membuang sifat-sifat keburukan. Kadang sebagian orang menganggap cukup jadi orang soleh, tapi tidak membuang berbagai keburukan. Berarti dia belum mewujudkan dua pilar utama bagi terwujudnya harmoni sosial. Ajakan Islam untuk bekerja sama atau saling tolong ini berangkat dari tuntutan realitas. Yaitu tuntutan realitas manusia untuk saling tolong menolong. Karena kehidupan sosial yang bahagia tidak bisa diwujudkan kecuali di bawah naungan terhimpunnya berbagai potensi dan saling sinergi antar kekuatannya. Bangun masjid jadi nggak bisa sendirian. Kalau ada banjir itu perlu orang lain. Ya. Ada musibah kematian saja kita perlu orang lain. Jadi itu tuntutan realitas. Kemudian Islam melarang perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, karena keduanya menghancurkan kehidupan. Hancur kalau di satu komunitas sering tawuran, ya, semua masyarakat cemas. Saya pernah dulu waktu masih mahasiswa S2 di Libya dulu ada S2 di Libya pertama kali buka, tapi nggak lanjut. Karena pendaftaran cuma 4 atau 5 orang. Saya termasuk salah satunya. Dan sudah kalau pindah ke Jakarta, udah kembali lagi ke kampung sampai sekarang. Nah dulu saya tinggal di Berlan, kampung Berlan. Nah itu kalau ada tawuran, waduh risau semuanya. Cemas. Tapi ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah ada muncul itu cemas semuanya. Bisa merekam dari kecemasan masyarakat ketika ada hubungan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini jadi sumber ketidakharmonian sosial. Dan itu membuat hidup kita gak nyaman. Yang menghancurkan kehidupan dan menjadikannya berada dalam suasana kesia-siaan, kecemasan dan kesesatan. Nilai-nilai ini ta'awun 'alal birri wal taqwa dan wala ta'awun 'alal ismi wal 'udwan tadi itu, nilai-nilai ini mengembangkan di dalam jiwa manusia rasa cinta kepada orang lain. Rasa cinta kepada orang lain dan menguatkan kecenderungan untuk mengutamakan orang lain. Yang ini mulai langka. Ya, isar itu mulai disebabkan karena sulitnya orang cari pekerjaan. Ya, kita berpikir saya dapat uang susah-susah ngapain saya kasih. Padahal bisa memberi orang itu satu kebahagiaan tersendiri. Karena itu kadang-kadang orang banyak uang tapi karena nggak berbagi, akhirnya nggak dapat kebahagiaan itu. Dan dia tidak bisa menikmati kebahagiaan sosial. Karena tidak bisa ta'awun itu berbagi potensi, berbagi kelebihan dan sebagainya. Dan berbuat kebaikan kepada orang. Ini punya efek sosial luar biasa ketika itu terjadi. Kalau di Barat itu sampai kalian buat sudah orang itu sudah menyiapkan tulisan, bahkan ada pesan-pesan kalau saya nanti meninggal sendiri, punya wasiat sendiri, nggak tahu kepada siapa, kepada polisi biasanya. Yang
seringkali baru 3 hari ketahuan meninggal karena tetangganya komplain bau. Wasiat ini sampai itu artis Prancis yang terkenal yang wasiat pada polisi itu supaya harta kekayaannya diwariskan ke anjingnya. Kacau. Ayat tadi itu juga melemahkan emosi-emosi kebencian dan dorongan-dorongan kezaliman dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dilemahkan oleh emosi-emosi kebencian, bahkan mengikis kecenderungan kepada egoisme dan individualisme. Ini besar artinya untuk mewujudkan harmoni sosial tadi. Kemudian kemampuan mencintai manusia, berbuat baik kepadanya dan melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat bisa menguatkan. Ini laptopnya atau Apple? Dua-duanya ya. Bisa menguatkan perasaan berafiliasi kepada masyarakat. Ini penting. Orang merasa berafiliasi kepada komunitas, kepada masyarakat. Ya. Dan mematikan perasaan terisolasi dan menyendiri, rasa terkucilkan, menyendiri, kan itu yang biasanya dirasakan oleh orang-orang yang sakit jiwanya. Ada orang punya penyakit kejiwaan, hidup di tengah keramaian tapi dia merasa terkecilkan, sendiri, terisolasi. Dan penyakit sosial juga banyak orang hanya menyendiri hidupnya, nggak mau bergaul. Ayat tadi itu obat bagi penyakit kejiwaan, kan? Ta'awanu 'alal birri. Luar biasa ajaran Islam kalau kita rasa. Dia langsung mengobati, menghindarkan kita semua dari penyakit-penyakit kejiwaan yang sangat berbahaya. Siapa yang kuliah di fakultas psikologi? Ada ini penyakit yang kadang rumit mengatasinya rumit, masuk lama nggak mau komunikasi, nggak mau sekolah, nggak mau itu penyakit itu. Ayat tadi itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu sekaligus menghindarkan kita dari penyakit kejiwaan ini, dari berbahaya. Orang yang menderita penyakit kejiwaan, ya, bila menyatu penyakit kejiwaan tadi, rasa terisolasi tadi, obatnya hanya satu, yaitu bila menyatu dengan masyarakat dan memperbaiki hubungannya dengan manusia, itu bisa disembuhkan dari penyakit kejiwaannya. Maka terapi itu bergabung. Jangan suruh mengapa. Nanti kita berdua kalau suruh mengapa malah asik dia sendiri. Itu berjalan berinteraksi dengan bantu ini bantu. Karena membantu orang lain itu membuat kita mendapatkan tadi kepuasan, kebahagiaan, kesenangan, dan itu obat. Yang pilar yang ketiga adalah ukhuwah. Ya, ukhuwah ada dua kategori. Yang pertama ukhuwah imaniyah. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Ini syiar yang sangat luar biasa, yang sangat dalam maknanya dan sangat impresif. Harusnya kalau kita menghayati ayat ini itu luar biasa tingkat ukhuwah kita sesama mukmin, apalagi sesama dai, ya, dalam satu jamaah. Nah, Islam mengangkat hubungan dan cinta antar kaum mukminin ini sampai ke tingkatan yang menjadikannya sebagai hubungan paling akrab antara dua orang berdasarkan prinsip persamaan dan kesetaraan. Ya.
Islam memandang semua kaum muslimin sebagai satu keluarga dan berbicara kepada mereka dengan bahasa persaudaraan. Maka itu benar itu akhi-ukhi, itu bahasa persaudaraan. Ya. Jangan diganti dengan bro. Innamal mu'minuna ikhwan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u. Ini ukhuwah imaniyah. Ayat ini menegaskan persatuan yang sangat mendalam. Ya, namal mu'minuna ikhwan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u. Ini persatuan yang sangat mendalam antara orang beriman di atas dasar-dasar yang tertanam kuat dan permanen di dalam pikiran nurani dan amal kita, bukan karena situasi temporal atau kepentingan pribadi. Ya, kita semua berhimpun dalam satu keluarga besar, ya, keluarga mukminah ini, ya, dalam rangka mengusung dakwah Islam ini. Itu luar biasa. Ini yang dimaksud dengan persatuan yang sangat mendalam, bukan karena ada kepentingan pribadi temporal, ini proyek dagang, ya, bisnis ini dan itu bisnis sebentar. Seperti orang naik bis, ya, bersatu dalam satu bis dari Surabaya ke Jakarta semalam saja itu nggak kenal. Tapi kita bersatu dalam satu proyek besar, yaitu kita bersama. Ini luar biasa. Nah, karakter mukmin adalah karakter umat yang beriman, karakter persatuan, karakter solidaritas dan saling tolong-menolong. Tidak boleh ada faktor-faktor perpecahan yang menyusupi, ya, yang menyusupi. Harusnya tidak ada. Innamal mu'minuna ikhwatun itu saking solidnya, itu faktor-faktor perpecahan itu tidak bisa nyusup di celah-celah kehidupan kita. Ya. Karena itu jika ada perpecahan di kalangan masyarakat beriman, pasti ada faktor asing dari karakter asli dan keyakinan tadi. Karakter aslinya innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau ada perpecahan, berarti ada faktor asing yang masuk. Ya. Ya, faktor asing inilah yang memasukkan perpecahan. Apa faktor asing itu? Dua. Satu, interest atau penyakit. Kalau dalam bahasa disebut gharadun atau maradun. Nah, interest atau penyakit. Orang berinteraksi bersama kalau sudah mementingkan interest pribadinya, nah itu nanti timbul masalah. Kenapa saya nggak jadi ketua? Kenapa saya nggak jadi? Kenapa dia? Interest. Kalau itu muncul, ukhuwah imaniyah itu tidak hadir, dan itu punya dampak pada harmoni sosial nanti. Apalagi kalau kita sampai pecah, orang berpecah itu menimbulkan apa yang saya sebut dengan psikologi mantan. Psikologi mantan itu kan lebih dasar kalau berpecah. Maka jangan pernah punya mantan. Luar biasa. Karena ada luka, Dia tidak bisa move on dari lukanya. Insya Allah ya, jangan punya ini mantan. Atau jangan jadi mantan. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah. Tadi itu ukhuwah imaniyah, yang kedua ukhuwah insaniyah. Nah, sekali lagi Islam menghormati manusia sebagai manusia tanpa memandang keyakinan agamanya. Ini prinsip yang diajarkan oleh Islam. Karena ini menyangkut ukhuwah insaniyah. Jadi bedakan antara ukhuwah imaniyah dan ukhuwah insaniyah.